Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudaraku seiman semuslim rahimakumullah. Kalau kita sering untuk selalu mentafakuri apa yang telah kita lihat dalam suatu pemikiran dalam diri kita, ini memang sepatut harus bagi setiap manusia atau setiap hamba Allah, yang mana dalam suatu pola pikir kita bukan hanya sekedar memikirkan suatu hal-hal yang menjadi kebutuhan diri kita, tapi ada yang lebih baik dan ada yang lebih berarti, yaitu memikirkan atas apa yang menjadi suatu bukti nyata dari pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu sudah terwujud di dalam diri kita ini, juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terbentang luas di dalam pandangan kita atau yang telah kita lihat. Inilah Bapak Ibu, bahwa kalau kita benar-benar selalu untuk sedikit meluangkan daripada waktu kita untuk bertafakur, atau dalam arti berpikir atau merenungkan suatu hal-hal atas kebesaran Allah dalam suatu wujud ciptaannya. Ini anjuran untuk bertafakur. Jadi anjuran untuk bertafakur apa ciptaan Allah. Kalau Bapak Ibu juga saudara-saudaraku semuanya yang pada hadir saat ini, ataupun saudara-saudaraku yang di luar sana yang mungkin selalu mengikuti akan ngaji bareng atau sinau bareng bersama Bakeng daripada Pokan Budaya Luhur ini, coba ayo sama-sama bertafakur yang sangat berarti bagi diri kita, yang akhirnya kita akan mengetahui, memahami akan kebesaran Allah. Ini dari sisi satu, bagi orang-orang yang mau memikirkan apa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada salah satu mungkin di antara hamba Allah atau makhluk Allah atau sebagai manusia yang mencoba untuk memikir, mentafakuri, mencari zat Allah. Mungkinkah itu bisa ketemu? Saya rasa manusia tidak akan bisa menemukan. Ini bukti Bapak Ibu, karena apa? Kalau melihat daripada salah satu seseorang mau mencari daripada memikirkan tentang zat Allah, pasti akan terjerumus
di dalam kinerja muamalahnya mungkin bisa mengakibatkan buruknya kepada diri kita, karena kita akan paham di dalam suatu pengetahuan kita sangatlah sedikit, karena sudah ada penjelasan yang lebih tegas. Ada, saya coba di situ diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada Bapak Ibu ya yang kami, kata Allah, ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi kalau kita memahami la ilma lana illa ma'alamtana, tidak ada yang kita atau kalian ketahui selain apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Maksud pada kami ini kepada kita semua ini, Bapak. Jadi ini kalau kita mencoba untuk mencari suatu hal yang kita tidak mampu karena kita adalah ciptaan Allah, mungkinkah kita akan menemukan dalam suatu apa yang kita pikirkan? Padahal kalau secara tegasnya adalah itu sangatlah tidak mungkin kita akan bisa memikirkan suatu zat Allah, karena zat Allah adalah alladzi laisa kamitslihi, dia maha suci dan dia berbeda dari semua makhluknya. Jadi ini bukti nyata, Bapak Ibu, sudah tegas kalau kita tidak mungkin akan bisa untuk mengetahuinya. Makanya ini dipertegaskan agar kita menjadi akal yang sihat, agar diri kita tidak terjerumus kepada kedoliman diri yang akhirnya kita menjadi ya banyak pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang mungkin kita lihat di sekeliling kita atau di luar sana. Pada akhirnya apa terjadinya? Ya kalau orang dikatakan banyak yang terjadi konslet ya, karena tidak sampai ketemu dia masih mengejar seperti itu. Padahal itu sudah jelas kalau secara dalam artian itu adalah suatu larangan. Makanya manusia diciptakan hanya untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau coba kita lihat di dalam suatu ayat Allah di dalam surat Ar-Rum, kalau nggak salah di ayat 8 ya ini, insyaallah telah di situ ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, awalan yatafakkaru fi anfusihim. Ini bukti tadi kan kita ngaji bareng ini untuk salah satu memikirkan atau bertafakur dalam ciptaan Allah. Contohnya adalah wujud diri kita ini, Bapak Ibu, ataupun yang terbentang luas dengan ciptaan banyak seperti bulan, matahari, bumi, pohon-pohonan, banyak sekali. Ini salah satu bentuk suatu yang bisa untuk menjadikan kajian atau menjadi untuk perenungan dalam diri kita. Maka disebutkan tadi awalan yatafakkaru fi anfusihim. Dan mengapa kalian tidak memikirkan tentang kejadian diri kalian?
Banyakkah di antara kita Bapak Ibu, maaf sekali lagi maaf, mungkinkah Bapak Ibu sering memikirkan kepada kejadian diri kita? Jarang sekali. Yang kita pikirkan adalah yang merasui di dalam otak kita, dalam pikiran nafsu kita, yang akhirnya keluar dorongan nafsu yang sangat kuat itu, tapi tidak memikirkan bagaimana kita ini, ya Allah menciptakan diri kita dengan adanya tangan, pergunakan ini manfaatnya untuk apa. Kita tidak, jarang sekali memikirkan kita diciptakan di dalam wujud tubuh yang secara lahirinya ada telinga, ada mata, ada kaki. Ini jarang dipikirkan. Yang dipikirkan hanya dorongan keambisian diri yang didominasi oleh hawa nafsu. Jadi lupa bahwa nikmat dan anugerah yang besar diciptakan Allah adalah wujud kita ini. Ini jarang sekali. Akhirnya kita terbawa oleh kekuatan yang ada di diri kita adalah nafsu kita. Ya makanya kan itu yang kemarin-kemarin lampau sudah saya sampaikan, bahwa kita jarang memikirkan diri. Tapi kalau bagi orang yang benar dia itu mau sedikit aja memberikan waktu atau peluangnya untuk berpikir, bertafakur tentang diri, insya Allah ini banyak berfaedahnya, banyak kaifiahnya. Inilah Bapak Ibu, makanya Allah tegaskan awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan mengapa mereka atau kalian tidak memikirkan tentang kejadian diri kalian? Ini satu, jelas ya. Kalau sambut ayatnya, ma khalaqallahu samawati wal ardi. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqqi, melainkan dengan tujuan yang benar, wa ajalan musamma, dan dalam waktu yang ditentukan. Jadi di ayat ini ada beberapa penjelasan. Satu adalah mengapa kita jarang bertafakur tentang kejadian diri kita yang diciptakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita jarang berpikir bagaimana dengan adanya yang terbentang luas langit dan bumi dan segala isinya. Di antara keduanya adalah semuanya itu diciptakan dengan hak, dengan benar, pasti ada tujuan, ada guna manfaatnya, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Maksud waktu yang telah ditentukan oleh Allah ini yang telah diwujudkan untuk keperluan makhluknya, yaitu manusia atau hamba-hamba Allah ini. Ini jarang sekali. Malah kita ini kalau kita pikir, subhanallah ya, maha suci Allah, benar-benar Allah Rahman Rahim selalu mencukupi akan segalanya kepada semua hambanya. Inilah Bapak Ibu bukti nyata. Tetapi manusia itu adalah banyak mengabaikan, karena yang banyak di dalam dirinya terdorong suatu hal yang membuat dirinya terlena akan bertafakur tentang diri wujud ini. Dan kedua adalah betapa nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah yang begitu luasnya alam semesta ini, sebagai bukti kebesaran Allah untuk kita renungi, untuk kita jadikan kajian di dalam diri kita, yang akhirnya kita bisa menjadi suatu hamba Allah yang sangat mengetahui tentang betapa sangat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disitulah Bapak Ibu ada keterangan ayat tadi ya di Quran di dalam surat Ar-Rum, ya dijelaskan. Sambung dari itu bagaimana? Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim la kafirun. Nah, ini lebih tegas lagi dari ayat tadi yang akhir disambung, wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya banyak di antara manusia Bapak Ibu benar-benar biliqa'i rabbihim la kafirun, mengingkari akan pertemuan dengan Tuhannya atau Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jarang sekali sebagai hamba Allah memikirkan tentang bagaimana di antara manusia benar-benar banyak yang mengingkari akan pertemuan dengan Tuhan. Malah sebaliknya dia memikirkan, mentafakuri, mencari zatnya. Lah ini kan lucu. Ya Allah, cobalah kalau mengkaji secara pelanggarannya atau dari khat-khatnya tauhid, jelas wala tafakaru khalqilah, dan bertafakurlah atau berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafakaru zatillah, dan jangan kalian memikirkan atau mentafakuri tentang zat Allah. Nah, ini jelas kan, udah jelas diperjelas seperti ini, tapi manusia ingin sekali, belum puas, belum merasa bahwa kita ini bahwa diberi hanya sedikit dititipi oleh ilmu Allah. Seberapa pengetahuan kita ini sangat sedikit. Sudah jelas yang kemarin disampaikan di ayat juga, seandainya lautan itu dijadikan tintanya, tak akan sanggup untuk menulis akan ayat-ayat Allah. Sebaliknya di dalam diri manusia, akal pikiran ini tidak akan mampu memikirkan tentang zat Allah. Inilah yang kebanyakan akhirnya kalau kita terjerumus di situ, ya banyak belajar bertauhid ini sangat rawan Bapak Ibu ya. Kita tadi diperjelaskan yang ayat yang sambungannya yang terakhir adalah, dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Jadi banyak hamba-hamba Allah manusia ini yang lari dari Allah, seakan-akan tidak akan akan suatu perjumpaan atau pertemuan. Makanya tiada suatu jalan untuk pengabdian diri dalam muamalah beribadah. Tapi kalau kita menyadari dengan benar-benar hak dan sebenar-benarnya, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Pencipta. Ya, kadang kala ada yang tanya, masa di dunia kapan ketemu? Ya sudah jelas secara kita diberikan contoh oleh Rasulullah. Bagaimana cara kita bertemu? Satu, kita diajarkan untuk sholat. Di dalam sholat itu kalau kita renungi, kita tafakuri, kita bisa bertemu, karena di dalam sholat itu kita ada bermunajat, dalam arti kita bisa berdialog dengan Sang Pencipta. Tapi bertemunya ini bukan dengan mata kepala ini Bapak Ibu. Nah, maunya manusia itu maunya yang dengan nyata. Oh, saya kalau nggak nyata nggak percaya. Nah, ini
Sedangkan Al-Quran yang gaib, yang odin sebelumnya sekarang sudah jelas, masih nggak percaya dengan ayatnya. Tidakkah Al-Quran itu sebagai nasihat? Ayo coba, banyakkah di antara manusia sesama yang mau menerima akan nasihat Al-Quran? Padahal Al-Quran nyata ini bukti kalam Allah, bukan buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat ini, karena alimul bil ghaib. Dengan adanya ayat keterangan kalam-kalam Allah ini, itu aja manusia banyak yang mengingkari, tidak percaya. Kalau Al-Quran itu, maaf Bapak Ibu, adalah suatu nasihat, juga bisa menjadi suatu petunjuk. Ini pun kalau kita bagi pernya ya, dikatakan 100, mungkin dikala yang percaya, yang menjalankan dengan dia kepada Al-Quran, kalam-kalam Allah yang telah tersurat saat ini sudah jelas menjadi kitabnya. Ini mungkin kalau ini 100 paling ya 30. Ayo kita lihat di sekeliling kita, ayo kita lihat di luar yang sering kita jumpai. Coba kita berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang kebesaran Allah. Nanti kan dikatain sama orang, wah dikit-dikit ceramah, begitu kan? Ini tanda-tandanya orang yang menolak, yang mengingkari akan kalam-kalam Allah. Tapi kalau soal rezeki, dia minta kepada Allah, ya Allah tolong berilah rezeki yang banyak dengan kebutuhan saya, keluarga saya, cukupilah ya Allah. Dia minta, tapi diberi nasihat oleh Allah, diberikan penjelasan bahwa di antara manusia benar-benar banyak yang mengingkari akan terjadinya pertemuan dengan Rabbnya, ini diabaikan. Ayo kita sadarkan diri ya, kalau memang kita benar-benar hamba Allah yang beriman, benar-benar percaya kalau Allah itu ada, pasti kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah Bapak Ibu konsepnya hidup ini. Kalau kita banyak memikirkan yang dalam suatu kinerja kita hanya suatu, contoh aja kita mencari untuk kemewahan, kelezatan pada diri kita, ya akhirnya kita jarang memikirkan di dalam diri kita semua, atau yang lahir atau yang batin. Maka dengan Allah ditegaskan di dalam, dipercontohkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ini, agar manusia bisa berpikir, agar manusia mau mentafakuri pada dirinya. Nah kalau kita mencoba misalnya satu yang dahulu-dahulu Baking sampaikan hikayatnya, atau itu salah satu hadis yang dalam artian man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal, dalam arti mengenal diri pribadinya. Maksudnya mengenal diri pribadinya ini adalah sesuaikan dengan ayat tadi, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan mengapa mereka atau kalian tidak memikirkan tentang kejadian diri kalian yang beraneka ragam, beda tapi dalam satu. Ya, inilah akhirnya kita bukan paham tentang apa. Nah, ini disuruh oleh Allah ya, makanya man arafa nafsahu, barang siapa loh ya yang mau mengenal, mengerti, memahami, mentafakuri akan dirinya, ya ini jelas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengerti, memahami, mengetahui daripada Rabbnya atau Tuhannya. Yang dimaksud akan mengetahui
betapa Allah itu mempunyai sifat-sifat asma-asma yang baik. Nah, ini bisa membawa diri kita Bapak Ibu untuk memberikan mentafakuri dari diri kita, berguna dan bermanfaatnya diri kita semua. Jelas ya bahwa diterangkan tadi adalah janganlah kamu atau berpikirlah atau bertafakurlah kalian tentang apa yang diciptakan Allah. Akan tetapi jangan kau mentafakuri atau memikirkan tentang zat Allah. Ini tegas Bapak Ibu, bila kita ingin selamat di dalam muamalah kita beribadah kepada kita secara sehat, hati-hati, benar akidah kita, kemampuan kita sangat dengan ukuran Allah. Tidak mampu kita ciptaannya. Ya kalau kita membuat rokok ibaratnya, kita tahu ini namanya, kita rokok, kita bikin begini, tapi awal bibit rokok itu dari mana? Tembakau dari apa? Bingung ya. Daripada kita bingung, lebih baik kita memikirkan yang menjadi ciptaannya. Akhirnya ada guna dan manfaatnya kepada diri kita semua. Begitulah Bapak Ibu, sekiranya ayo kita kembali dengan cara yang baik, dengan cara berpikir yang positif, yang sehat, agar kita bisa menerjemahkan kehidupan ini dalam muamalah beribadat lahir dan batin ini tidak terjerumus dengan langkah-langkah yang menjadi kita menjadi zalim pada diri kita. Cukuplah kita pokok kita beribadah kepada Allah, memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah, ataupun kita merenungi dalam jihad nafsi diri kita, insya Allah Bapak Ibu kita akan nyaman, kita akan enak, kita akan menjadi tentram. Tapi kalau kita belajar mendalami lebih dalamnya laut istilahnya, itu kita mau ingin menemukan zat Allah, siapa pun tidak akan tahu, malaikat aja tidak akan tahu, jangankan kita ya. Kalau kalimat bertemu ini adalah dalam artian itu adalah jelas. Mungkin dalam kalam Allah ya seperti Al-Quran, hanya Rasulullah bertemu dengan Rabbnya adalah mendapatkan kalam-kalam Allah yang nama akhirnya apa? Perintah, perintah daripada dan menerima wahyu. Ada perintahnya sholat kan itu, yaitu adalah bertemunya caranya. Tapi apakah kesemuanya tahu zat Allah? Tidak ada satupun saya rasa, karena jelas ayat di surat Ar-Rum ini adalah menegaskan bahwa Allah memberikan anjuran untuk bertafakur yang baik. Jangan sampai salah melangkah dalam bertafakur kita, akhirnya kita menjadikan kerugian pada diri dan akan menjadikan kerusakan pada diri di dalam akal pikiran kita, hati kita, dan menjadi zalimnya pada diri. Tidakkah kita menzalimi pada diri, menganiaya pada diri adalah mengakibatkan kefatalan dalam kehidupan. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya bahkan saat ini untuk saling berbagi. Bila mana ini ada kekurangan, kekurangan, kesalahan, ini masih menunjukkan salah satu wujud kotornya dari diri makin pribadi. Makanya kami tetap minta maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan dalam kajian ngaji sinau bareng ini bisa diterima di kalangan saudara-saudaraku seiman semuslim di luar sana juga yang ada di padepokan budaya ini. Tapi bila ini baik dan ini benar adalah mutlak wujud datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah warida wa inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur